Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa safwatih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah dan para pemirsa channel YouTube Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian hadis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis ke-28, 29 dan 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. An Abi Najih Al-Irbadi ibni Sariyata radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kami nasihat yang membuat hati kami bergetar. Wa dharifat minhal uyunu, dan air mata kami bercucuran. Faqulna ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwadda'in. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berikanlah kami wasiat. Qala, Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Juga agar kalian patuh meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini niscaya akan menyaksikan banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, karena itu berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga kepada sunnah para pemimpin yang diberi petunjuk atau al-khulafa'ur rasyidin. Abdu 'alaiha bin nawajidi, gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hindarilah perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena segala bid'ah dalam perkara agama adalah kesesatan.
Jamaah yang berbahagia rahimakumullah, pada hadis yang ke-28 ini Nabi SAW memberikan nasihat kepada para sahabat yang saat itu tengah berkumpul bersama beliau. Tentu apa yang dinasihatkan kepada para sahabat juga sesungguhnya nasihat untuk kita pula. Apa yang dinasihatkan oleh Nabi dalam riwayat hadis ini? Yang pertama adalah usikum bitaqwallah, agar kita senantiasa berupaya untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Ini nasihat yang paling mendasar di dalam urusan agama kita. Maka setiap khutbah, terutama khutbah Jumat itu kan salah satu hal yang harus disampaikan oleh para khatib adalah wasiat takwa. Wasiat artinya pesan. Dalam bahasa Arab itu wasiat artinya pesan, bukan dalam pengertian fikih. Pesan yang baru dikerjakan ketika si pemberi wasiat meninggal, ya. Itu kalau dalam istilah teknis dalam hukum fikih, ya. Tapi pengertian secara umum wasiat itu ya pesan kebaikan. Jadi para khatib wajib menyampaikan pesan takwa di dalam khutbahnya. Salah satunya juga memiliki hubungan dengan hadis ini, karena pesan takwa itu pesan yang paling mendasar untuk kebaikan hidup kita. Karena takwalah yang akan menjadi kunci di dalam kita meraih kebahagiaan di dalam kehidupan kita, dan ketakwaan pula yang nanti akan menjadi bekal kita yang hakiki ketika tiba saatnya kita harus kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa, dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Kemudian yang kedua, pesan yang disampaikan di dalam hadis ini was-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, untuk selalu menjadi orang-orang yang taat kepada pemimpin, ya. Meskipun yang memimpin itu memiliki status dan strata sosial yang rendah sekalipun, digambarkan dalam hadis ini, meskipun yang memimpinmu itu seorang hamba sahaya. Ini sekaligus memberikan satu pesan moral bagi kita bahwa agama kita ini agama yang sangat menjunjung tinggi persamaan derajat manusia. Sebelum lahirnya piagam, ya, DUHAM, ya, Deklarasi Hak Asasi Manusia, agama kita sudah menandaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam riwayat-riwayat hadis bahwa manusia itu hakikatnya memiliki derajat yang sama. Yang membedakan hanya kadar ketakwaan, dan nanti ada ilmu yang akan meninggikan derajat seorang hamba. Ada sebuah hadis yang mengatakan dan mengajarkan bahwa agama kita itu sangat menjunjung tinggi egalitarianisme. An-nasu sawasiyah, manusia itu sama. Ka'asnanil musti, tingginya sama seperti gigi sisir. Gigi sisir itu kan sama tingginya. La farqa baina ajamiyyin wala arabiyyin illa bittaqwa. Tidak ada yang membedakan apakah ia orang Arab atau orang Ajam. Orang Ajam itu orang non Arab, illa bittaqwa, kecuali dengan kadar ketakwaan.
Dan ketakwaan ini satu kualitas yang terbuka untuk siapapun bisa meraihnya. Sehingga kemuliaan itu hakikatnya dapat diraih oleh siapapun sepanjang ia bersungguh-sungguh meniti jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pesan yang kedua ini agar kita senantiasa taat kepada pemimpin kita. Di dalam Al-Quran juga ada ayat yang mengisyaratkan hal seperti itu. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalam konteks dunia kerja kita juga mestinya taat kepada pimpinan kita. Loyal begitu bahasa Pak Udin ya. Fa innahu may ya'is minkum fasayra ikhtilafan katsira. Karena nanti akan muncul banyak perselisihan, bahkan perpecahan. Maka kita diminta oleh Rasulullah untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Ini sekaligus menjadi salah satu dari hal yang mengisyaratkan Nabi mendapatkan mukjizat. Sudah mengetahui tentu dengan diajarkan oleh Allah bahwa sepeninggal beliau akan muncul banyak perselisihan. Bukan hanya perselisihan, bahkan perpecahan. Tidak hanya di masa akhir-akhir ini, di masa para sahabat pun juga ada. Kita tidak menutup mata terhadap friksi, konflik yang ada di tengah kehidupan saat itu. Bagaimana terjadi yang namanya perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah, ada perang Jamal antara Ali bahkan dengan ibunda Aisyah Ummul Mukminin. Itu satu hal yang memang telah dinas oleh Nabi, akan ada perselisihan bahkan perpecahan sepeninggal beliau. Apalagi hanya sekedar perselisihan pendapat dalam perkara fikih, itu hal yang biasa. Rasulullah menasihatkan kepada kita agar kita senantiasa berupaya untuk memegang teguh sunnahnya. Sunnah artinya jalan hidup. Kalau disempitkan pengertiannya ya kepada hadis-hadis beliau, apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau perbuat, yang kemudian diriwayatkan oleh para sahabat, yang kemudian kita pelajari dengan kita membaca matan-matan hadis ini. Itu bagian dari upaya kita untuk mengaitkan diri kita dengan sunnah Nabi, dan juga sunnah para pemimpin yang mendapatkan petunjuk atau al-khulafaur rasyidun, para khalifah, pemimpin sepeninggal Rasulullah. Kita tahu bahwa sepeninggal Rasulullah ada kekhalifahan. Yang paling masyhur adalah kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yang kemudian kita istilahkan dengan al-khulafaur rasyidun, para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Karena memang ada sebuah hadis yang mengisyaratkan hal itu. Khilafatun nubuwah salasuna sanah, kata Nabi. Kekhalifahan yang berdasarkan petunjuk kenabian itu adalah berjalan 30 tahun masanya. Dan kalau dihitung masa kepemimpinan sejak Abu Bakar sampai Ali itu kira-kira memang 30 tahun. Nah, sepeninggal Ali bin Abi Thalib kemudian kan kita membaca di dalam sejarah, meskipun nama para pemimpin umat itu adalah para khalifah, tentu yang paling terkenal namanya Khalifah Harun ar-Rasyid ya. Karena di sana ada Abu Nawas ya. Mungkin sering membaca cerita itu. Tetapi di dalam hakikat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu adalah mulukan, dinasti. Karena memang tidak dipilih sesuai prinsip-prinsip kekhalifahan sebagaimana di zaman Khulafaur Rasyidun. Dinasti, turun temurun ya. Baik itu dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah dan seterusnya.
Walaupun tentu para khalifah ada kalanya ada yang adil, ada yang agak zalim begitu. Sejarah memang tidak bisa kemudian ditutup-tutupi. Nah, kita dipesankan oleh Kanjeng Nabi untuk mengikuti jalan para al-khulafaur rasyidun, para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Maka misalnya ada perselisihan pendapat di zaman para khalifah ar-rasyidin, yaitu diterima sebagai sebuah kelapangan, tidak untuk dipertentangkan. Dan itu banyak kalau kita membaca dalam Hasanah Fikih ya. Misalnya di zaman Khalifah Utsman adzan Jumat ada 2 kali, sementara di zaman Nabi ada 1 kali. Itu diambil sebagai kelapangan. Monggo mau kita Jumatan dengan adzan sekali silahkan, 2 kali pun juga tidak ada salahnya, karena juga itu mengikuti sunnah Khalifah Utsman bin Affan misalnya. Di zaman Umar bin Khattab, bahkan Umar bin Khattab itu dikenal sebagai khalifah yang banyak sekali melakukan ijtihad. Sampai ada sebuah buku itu yang judulnya Ijtihad Umar bin Khattab, cukup tebal. Saya punya bukunya itu, merangkum banyak sekali kebijakan-kebijakan menyangkut juga urusan hukum Islam yang diambil oleh Umar bin Khattab. Apa yang beliau lakukan? Karena sudah mendapatkan restu dari kalam nubuwah ini, maka tidak harus kemudian kita pertentangkan dengan pendapat yang lain. Itu hadis yang ke-28 jamaah sekalian. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis ke-29. Agak panjang. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, Mu'adz yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, beritahukan kepada saya, bi amalin, tentang perbuatan, yudkhilnil jannata, yang dapat memasukkan saya ke dalam surga, wa yubaidni anin nar, dan menjauhkanku dari neraka. Qala, Nabi bersabda, laqad sa'alta an azimin, engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang besar, wa innahu layasirun, dan perkara tersebut mudah ya, alaman yassarahullahu ta'ala alaih, bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Apa hal yang bisa memasukkanmu ke dalam surga dan menjauhkanmu dari neraka? Kata Nabi, ta'budullaha la tusriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa tuqimus shalah, tegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan engkau menunaikan ibadah haji. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnatun, puasa adalah benteng, perisai dalam makna yang lain. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara, dan sodakoh akan dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Wa sholatur rajuli fi jawfil lail, dan juga sholatnya seorang mukmin di tengah malam. Summa tala, kemudian Nabi membaca sebuah ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'lamun, membaca ayat yang menerangkan tentang keutamaan menunaikan sholat malam. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya karena menunaikan ibadah sholat malam, tidak tidur terus. Summa qala, kemudian
Kemudian beliau bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa darwatis sanamih, maukah engkau kuberitahukan pula pokok dari segala perkara, tiangnya dan juga puncaknya? Qultu, aku berkata, Mu'ad maksudnya, bala ya Rasulullah, tentu saja aku mau wahai Nabi. Qala, kemudian Nabi bersabda, Ra'sul amri al-Islam, pokok perkara adalah Islam. Wa umuduhus sholah, dan tiangnya adalah sholat. Yang pertama tentu Islam yang menjadi kuncinya, karena dengan Islam berarti seseorang itu berada di dalam satu wilayah ukhuwah, ya, diniyah dengan kita. Wa umuduhu as-sholah, dan tiang dari agama itu adalah sholat, ya. Wa darwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Jihad kalau di masa Nabi tentu relevan dengan dimaknai sebagai berperang untuk mempertahankan dan memperjuangkan agama dari rongrongan dan kelaliman orang-orang musyrik, orang-orang yang menentang dakwah Nabi. Dalam pengertian yang sekarang juga bisa dibawa pada pengertian yang kontekstual, karena apapun upaya kita untuk memperjuangkan agama, menegakkan syiar agama juga merupakan bagian dari jihad. Bahkan kita bersungguh-sungguh di dalam menambah ilmu juga bagian dari jihad. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a, kata Nabi. Siapa yang keluar dari rumahnya, dia tolabul ilmi, bersungguh-sungguh mencari pengetahuan yang bermanfaat, hakikatnya juga bagian dari jihad. Segala hal yang kita lakukan dengan penuh dedikasi, pengabdian, mencari keridhaan Allah juga bisa menjadi bagian dari jihad. Summa qala, kemudian beliau bersabda, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, maukah aku beritahukan sesuatu yang jika kalian laksanakan kalian dapat memiliki semua itu? Fakultu bala ya Rasulullah, aku berkata tentu ya Rasulullah, aku mau. Fa akhadha bilisanihi, maka Nabi memegang lisannya. Wa qala, dan bersabda, kuffa alaika hadza, jagalah ini. Qultu ya Nabi Allah, wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bih, wahai Nabi Allah, apakah kita akan dihukum atas apa yang kita bicarakan? Faqala, beliau bersabda, sakilatka ummuk, wahal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim, au qala ala manakhirihim. Kamu ini, bukankah kebanyakan orang terjerembab di dalam neraka di atas wajahnya, atau bersabda beliau di atas hidungnya, illa hasa ida alsinatihim, akibat dari ulah lisan mereka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis agak panjang yang dapat saya sarikan. Di antara kandungan yang paling penting di sini adalah bagaimana kita berupaya untuk mencari jalan keselamatan yang pertama dengan menunaikan rukun Islam, ya, disebutkan di atas tadi. Beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan, berarti itu bagian dari konsekuensi syahadat yang kita ikrarkan. Kemudian juga menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, ibadah haji, ya. Dan kemudian di bawahnya ada satu pesan yang ditekankan oleh Kanjeng Nabi untuk menjaga lisan kita, karena lisan ini yang merupakan hal yang banyak menyebabkan manusia itu terperosok di dalam kenistaan karena lisannya. Maka ada sebuah kalam hikmah yang mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan,
Kunci keselamatan manusia itu terletak di dalam bagaimana ia menjaga lisannya. Tentu di antara wujud kita mengamalkan petunjuk Nabi ini adalah bagaimana kita menjaga ucapan kita. Dan Nabi menekankan di dalam sabda beliau yang sangat terkenal, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau jika susah berkata yang baik, ya diamlah, karena diam itu menjadi keselamatan. Di sini kita bisa melihat salah satu dari tanda bagusnya keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, karena kita membaca hadis itu dari awal, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Berarti perkataan kita, apa yang keluar dari lisan kita itu mencerminkan kualitas keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Artinya kualitas keimanan kita diantaranya bisa dilihat dari kualitas lisan kita. Kalau lisan kita sukanya ngomong yang jelek-jelek, berarti ada masalah di sana dengan kualitas keimanan kita. Karena keimanan kan bukan hanya sistem keyakinan yang ada di dalam jiwa dan hati kita, tetapi apa yang terpancar di dalam ucapan dan perbuatan kita juga di situ terletak indikator kualitas keimanan kita. Salah satunya tadi, apa yang keluar dari mulut kita, ucapan kita, itu menggambarkan kualitas keimanan kita. Bahkan sebuah hadis menyatakan dengan sangat tegas, jamaah sekalian, "Mayyat man lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah," kata Nabi. Siapa yang bisa memberikan garansi, menjamin kepadaku, kata Nabi, apa yang ada di antara dua rahangnya, menjaga lisannya, wa ma baina rijlaihi, dan menjaga apa yang ada di antara dua kakinya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, atman lahul jannah, kata Nabi, aku jamin baginya surga. Karena memang kesalahan manusia itu banyak bersumber dari dua titik itu, dari lisan dan dari hawa nafsu, syahwat yang diperturutkan, yang wujudnya banyak hal, bukan hanya yang sifatnya memang langsung melakukan perbuatan yang keji itu, tetapi juga hal-hal yang menjadi pendahuluannya itu juga berawal dari dorongan syahwat yang diperturutkan, yang itu akan menjadikan kita menjadi salah satu di antara golongan manusia yang celaka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang terakhir An Abi Sa'labah Al-Khusani Jursum ibni Nasir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'labah Al-Khusani Jursum bin Nasir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha ta'ala farada faraidha fala tudayyuha." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan dia telah menetapkan batasan-batasannya, janganlah kalian melampauinya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan dia telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhasu anha. Dan dia mendiamkan beberapa hal sebagai kasih sayang buat kalian, maka janganlah kalian mencari-cari sesuatu yang tidak bermakna dengan kita mempertanyakan yang tidak ada gunanya. Dan Allah tidak karena lupa mendiamkan hal itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang terakhir menjelaskan kepada kita agar kita senantiasa berupaya untuk menetapi apa yang telah difardukan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah, tunaikan. Tidak banyak bertanya, apa yang diwajibkan tunaikan, apa yang diharamkan tinggalkan.
Itu prinsip yang sederhana, meskipun pelaksanaannya tidak sederhana. Apa yang diperintahkan dan itu wajib, tunaikan. Apa yang dilarang dan itu haram, tinggalkan. Apa yang dilarang kalau makruh, ya mungkin larangan itu tidak sampai mendatangkan dosa. Apa yang diperintahkan kalau itu satu yang sunnah, kita meninggalkan tidak sampai dosa. Dan juga Allah telah menetapkan batasan-batasan atau hudud. Hudud itu batasan-batasan, ya. Misalnya dalam konteks hukum jarimah, ya, ada had untuk pelaku zina misalnya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dicambuk 100 kali, ya, seperti di konon di Aceh itu. Itu namanya hudud, ya, atau had. Dalam konteks hukum waris misalnya juga di sana di ayat 13 surat An-Nisa, tilka hududullah. Ya, itu adalah batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Maka sikap kita mestinya terhadap batasan-batasan yang telah ditetapkan, kita tidak menambahi dan juga tidak mengurangi. Mungkin demikian jamaah sekalian yang dapat saya ulas dari 3 hadis ini, karena cukup panjang sehingga tidak terlalu detail. Mudah-mudahan dapat kita ambil ibrah dan kandungannya secara garis besar. Terima kasih. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.